Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 11. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai e-commerce. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam e-commerce ini? Yang pertama, ada sistem pembayaran elektronik. Kedua, ada toko internet. Ketiga, kepercayaan pada e-commerce, privasi, praktis bisnis, dan integritas transaksi. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang secara langsung melibatkan pertukaran produk dan layanan antar organisasi dan individu. Dengan kata lain, e-commerce didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dalam pertukaran produk dan layanan antar organisasi dan individu. Ada beberapa jenis sistem pembayaran khusus. Yang pertama, sistem pembayaran tagihan elektronik. Dalam jenis sistem ini, pembayaran mengirimkan instruksi elektronik ke banknya. Rincian instruksi siapa yang harus dibayar, kapan pembayaran harus dilakukan, dan jumlah pembayaran. Bank kemudian melakukan pembayaran baik secara elektronik atau melalui pos. Yang kedua, sistem kartu kredit dan debit. Dalam jenis sistem ini, pembayar mengirimkan nomor kartu kredit atau debit ke server yang aman. Server aman adalah satu di mana link komunikasi antara klien dan server dilindungi oleh enkripsi. Penerima pembayaran kemudian memberikan informasi kartu kredit ke bank untuk diambil, mungkin melalui gateway pembayaran kredit yang aman seperti authorize.net. Yang ketiga, ada perantara pembayaran. Jenis penerima pembayaran ini berfungsi sebagai perantara antara pembayar dan penerima pembayaran. PayPal TM adalah contoh yang bagus. Mengapa? Karena pengguna dapat masuk ke akun PayPal TM-nya, meminta agar pembayaran dilakukan ke penerima pembayaran tertentu. PayPal TM pertama-tama menarik dana dari rekening bank pembayar, atau membebankan dana ke kartu kredit atau debit pembayar. PayPal TM kemudian mengkredit akun PayPal TM penerima pembayaran. Dikurangi biaya penagihan apapun. PayPal TM juga menyediakan penagihan dan berbagai layanan dan akun lainnya. Selanjutnya ada kas digital. Teknik kriptografi telah memunculkan sistem pembayaran baru berdasarkan uang digital. Uang digital atau uang elektronik biasanya dibuat ketika bank menempelkan tanda tangan digitalnya pada catatan yang menjanjikan untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa. Kemudian ada kas maya. Sebagian besar sistem uang elektronik didasarkan pada konsep dompet elektronik. Sebuah dompet elektronik adalah program komputer yang melacakkan berbagai item informasi yang terkait dengan uang elektronik. Pengguna memperoleh uang digital yang kemudian disimpan di elektronik. Uang kemudian diterima atau dibelanjakan dengan mentransfernya masuk atau keluar dari dompet tersebut. Yang terakhir, ada uang virtual dalam kartu elektronika. Contohnya adalah kartu pintar. Kartu elektronik genggam yang digunakan untuk pembayaran. Ada 4 jenis kartu: kartu memori, kartu kunci bersama, kartu pengangkut tanda tangan, dan kartu pembuat tanda tangan. Kami akan membahas sebuah transaksi penjualan tipikal mengikuti pola yang ada pada diagram. Yang pertama, pelanggaran menggunakan browser web untuk mengakses situs web pedagang melalui internet. Browser web dapat menjalankan fungsi penting, seperti membuka sesi komunikasi terenkripsi. Jika browser diaktifkan dompet, browser mungkin meneruskan informasi pelanggan ke situs web, termasuk nama, alamat, dan informasi kartu kredit. Selanjutnya, browser dapat membantu mengautentikasi pelanggan dan pedagang satu sama lain. Autentikasi ini biasanya diselesaikan melalui pertukaran sertifikat digital dengan bantuan server sertifikat dan otoritas sertifikat digital pihak ketiga. Yang kedua, server transaksi web online merchant akan
akan melakukan beberapa fungsi utama. Pertama, itu akan berkomunikasi dengan perangkat lunak keranjang belanja yang akan menampilkan item saat ini tersedia untuk penjualan dan harga saat ini. Ini juga akan menyampaikan informasi pembayaran pelanggan ke lembaga keuangan untuk clearing transaksi. Lembaga clearing dapat berupa semua jenis lembaga keuangan yang memproses pembayaran elektronik. Terakhir, server transaksi akan mengirimkan informasi pembelian ke database atau server akuntansi bersen untuk diproses lebih lanjut dan pemenuhan pesanan. Yang ketiga, lembaga keuangan yang menyelesaikan pembayaran kemudian akan mengirimkan dana secara elektronik, dikurangi biaya pemrosesan ke bank pedagang. Bank pedagang pada gilirannya akan mengirimkan saran elektronik ke sistem akuntansi pedagang. Perangkat lunak akuntansi akan merekonsiliasi transaksi penjualan dengan penerimaan bank. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa seluruh sistem sepenuhnya otomatis tanpa campur tangan manusia. Sistem seperti ini dapat diatur hanya dalam waktu 24 jam jika rekening di lembaga keuangan sudah tersedia. Penyebaran cepat seperti itu dapat dicapai dengan menggunakan solusi perangkat lunak turnkey etalase yang tersedia untuk dijual di internet. Solusi ini dapat diimplementasikan bahkan jika seseorang tidak memiliki akun pedagang dengan lembaga keuangan karena ada perusahaan yang menyediakan perjanjian pengecer di mana mereka mengumpulkan dana menggunakan akun pedagang mereka sendiri. Elektronik harus menjaga kepercayaan kepada e-commerce seperti salah satu contoh dari program semacam American Institute of Certified Public Accountants. Nah, kepercayaan web program pengesahan di mana akuntan publik bersertifikat CPA yang terlatih khusus memberikan segel jaminan setelah audit khusus. Nah, jaminan ini dibuat dalam 3 jalur. Nah, yang pertama yaitu perlindungan informasi, di mana CPI memeriksa semua kontrol, kebijakan, dan prosedur penting yang relevan untuk melindungi informasi pribadi pelanggan. Jadi, bahkan pedagang dengan kebijakan privasi yang ketat mungkin tidak mendapatkan segel web trace jika ada kontrol yang lemah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut ditegakkan. Dan yang kedua, yaitu pengungkapan praktik bisnis. Hanya mengharuskan pedagang mengungkapkan praktik bisnisnya secara memadai. Dan yang terakhir, yaitu integritas transaksi yang melibatkan identifikasi pengguna yang tepat, validasi, dan akurasi data, kelengkapan dan ketepatan waktu, serta pengungkapan lengkap semua persyaratan yang berkaitan dengan